Saudaraku bangun jam 2.30 pagi di tanggal 30 hari Sabtu. Saya kemudian mendengarkan kisah Wali Paidi yang penuh kisah Islami, kisah yang disebut juga kisah sufi, kisah wali Allah. Saya jadi teringat Matius pasal 5 ayat 13-16. Jadilah garam dan terang dunia. Tentunya saya Kristen, tetapi dari ayah yang tidak berpendidikan tetapi bijaksana, saya mendapatkan satu pemahaman yang indah. Andi dari keyakinan macam-macam yang berbeda-beda, kamu tetap bisa mendapatkan pelajaran moral dari pendeta, dari huesyo, dari haji, ustadz, dari penjahat, dari orang terhormat. Kamu dapat belajar. Itu pemahaman yang cukup membingungkan, tetapi lama-lama saya tahu bahwa ayah saya itu bijak. Dan memang juga yang lebih membanggakan bagi seorang anak. Anda pun harusnya demikian. Jikalau orang tua itu punya moral yang tinggi. Jujur, setia kawan, cinta keluarga. Itulah ayah yang aku bisa banggakan. Bukan Allah keluarga konglomerat yang penuh dengan tipu siasat. Bukan keluarga pejabat yang saat ini begitu terhormat tetapi sebenarnya tidak punya martabat, yang selalu juga menjadi pengkhianat rakyat. Maka dari ayahku saya belajar untuk menikmati kisah Islami, kisah sufi, kisah wali Allah dari Wali Paidi. Dengar apa yang saya dapatkan dari kisah Wali Paidi yang sedikit tetapi sangat dalam, di mana saya belajar untuk menjadi orang yang beragama, pemimpin agama, tentunya Kristen, yang punya moral, yang memuliakan Allah. Termasuk Andikah akan mempermuliakan Allah, bukan membesarkan agamamu untuk menjadi nista. Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran, Lutz Coffee, warung kopi yang tertua dari Lutz yang lain. Seperti biasa Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Lutz Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Di Lutz Botoran ini, dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lutz Coffee, batinnya berkata, "Semoga Lutz Coffee ini ada di tiap kota seluruh Jawa. Lutz Coffee ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat." Tak lama kemudian teman Wali Paidi datang. Saudaraku yang indah, dari ungkapan itu, Anda mendapatkannya kah? Bahwa seperti warung kopi sederhana, seyogiannya lah apa yang disebut rumah ibadah,
persekutuan orang-orang beribadah. Bukan mencari untung, bukan untuk membesarkan yang namanya kelompok agama yang pada akhirnya tidak menjadi garam dan terang dunia. Karena di dalam isinya hanya ungkapan kebencian, kesombongan rohani, dan bahkan kemudian perilaku penjahat, di mana Tuhan Yesus berkata dengan marah pada saat rumah ibadah dijadikan tempat mencari untung yang diotaki oleh pemimpin agamanya sendiri, pengajar Alkitab. Disitulah saya mendapatkan pelajaran moral tentang rumah ibadah dari Wali Paidi. Bagaimana dengan Anda? Wahai pemimpin para agama, adakah Anda mendapatkan satu teguran yang bijak dari Wali Paidi? Jadikan tempat ibadah Anda, jadikan kumpulan agamawan Anda bukannya sarang penjahat, tetapi sarang rumah ibadat yang membawa berkat. Kiranya dari kisah Wali Paidi, Anda dan Andi menjadi orang beragama yang membawa berkat, kemuliaan bagi Allah yang penuh rahmat. Selamat menjadi orang agamawan yang mendatangkan